Seusai porak-poranda kampung seakan telah berkuasa, KKB terpantau drone. Ini yang terjadi. Teror kelompok kriminal bersenjata KKB Papua berlanjut pada Minggu ketika aparat keamanan sedang mencoba melakukan evakuasi dua korban penembakan ke Mimika dengan menggunakan pesawat. Saat berada di bandara, tiba-tiba dari atas bukit ada tembakan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris KST ke arah aparat keamanan, sehingga aparat TNI dari Kopasgat membalas tembakan ke arah KKB, kata Kapendam 18 Cendrawasih Kolonel Inf Aksa Erlangga melalui keterangan tertulis Minggu. Setelah itu, suara tembakan juga terdengar dari kampung Niporolome yang menjadi lokasi pelarian KKB usai menembak karyawan PT MTT pada Sabtu. Pada pukul 9.40 WIT, KKB kembali mengeluarkan tembakan di kampung Niporolome, distrik Ilaga yang berdekatan dengan tower Telkomsel, kata Aksa. Aksi KKB makin meresahkan karena mereka juga membakar pasar tradisional yang ada di lokasi tersebut. Untuk memeriksa keadaan di kampung Niporolome, personel TNI menurunkan drone. Hasil dari pantauan drone terlihat 7 orang KST dengan membawa senjata satu pucuk SS1 berada di sekitar tower Telkomsel, dan kepulan asap berasal dari rumah warga yang dibakar, tuturnya. Tembakan kembali terdengar namun dari lokasi berbeda. Menurut Aksa, KKB melepaskan tembakan dari arah pasar tradisional Ilaga. Kemudian pada pukul 10.35 WIT kembali terdengar tembakan pistol sekitar 15 kali dari arah bangunan gereja atau bawah aula Negelar distrik Ilaga yang berjarak sekitar 150 meter dari pasar tradisional Ilaga, kata dia. Tidak lama setelah kejadian tersebut, sekitar pukul 11.48 WIT, terjadi aksi mencurigakan. Dua anggota KKB menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah Kampung Kunga, distrik Gome, melintasi pos Koramil Gome. Mereka terlihat membawa tas plastik merah membawa amunisi. Kemudian aparat TNI mencoba menghentikan dengan tembakan peringatan. Namun kedua orang KKB berhasil melarikan diri, kata Aksa. Dari aksi teror tersebut, Aksa memastikan tidak ada korban jiwa, namun ada sekitar 4 unit rumah warga yang dibakar KKB. Di antara yang sudah terdeteksi adalah satu perumahan di lingkungan SMKN 1 Ilaga dan satu rumah di dekat tower Telkomsel. Pasca kejadian, Aksa menyebut masyarakat yang berada di kampung Niporolome, distrik Ilaga sudah banyak yang mengungsi ke wilayah di sekitar pasar tradisional Ilaga. Mari kita imbau bersama agar yang tergabung dalam KKB untuk segera sadar bahwa tindakan itu sungguh biadab dengan melakukan aksi teror, menembak masyarakat, dan termasuk menembak aparat keamanan adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan, mengganggu pembangunan yang sedang berlangsung di tanah Papua, melanggar HAM, dan tidak membenarkan oleh agama manapun. Apalagi sekarang adalah hari Minggu yang merupakan hari suci ibadah bagi seluruh umat Kristiani, ucap Aksa. Sebelumnya, pada Sabtu, KKB di Kabupaten Puncak menembak seorang anggota Kopasgat di sekitar Bandara Aminggaru. Usai kejadian tersebut, KKB menembaki truk milik MTT. Seorang warga bernama Glenn Sumampo yang ada di dalam truk mengalami luka tembak. Saat kejadian, Glenn Sumampo bersama teman James Boyinaga mengendarai truk perusahaan menuju ke arah Kampung Kago, distrik Ilaga untuk mencari jaringan internet sekaligus mencari galon air minum. Sesampai di dekat tugu Kampung Kago, KKB mendekati truk yang dikemudikan korban dengan beralasan meminjam korek api untuk membakar rokok, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal melalui keterangan tertulis Minggu. Kemudian pelaku langsung melakukan penembakan terhadap truk yang mengakibatkan korban terkena tembakan pada rusuk kiri tembus rusuk kanan atas, sambung Kamal. Kamal mengatakan setelah melakukan penembakan, KKB langsung berlari ke arah tower Telkomsel yang berada di kampung Niporolome.
Sementara korban Glenn Sumampo langsung dievakuasi menuju puskesmas Ilaga oleh rekannya dengan menggunakan kendaraan roda 2. Ternyata aksi KKB tidak berhenti di situ karena kemudian mereka melakukan pembakaran kantor PT MTT. Setelah kejadian penembakan terhadap karyawan PT MTT, terlihat asap tebal dari arah Kali Ilame Kampung Waku yang merupakan mes karyawan PT MTT dan salah satu unit rumah terbakar habis, kata Kamal. KKB kembali berulah serang aparat gabungan di Intan Jaya. Aparat gabungan TNI Polri kembali mendapat gangguan oleh kelompok kriminal bersenjata di sekitaran sungai bawah Bandara Bilorai, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Selasa 7 Maret 2023. Sementara giat bongkar barang cargo oleh porter, kemudian terdengar bunyi tembakan sebanyak 5 kali sehingga masyarakat sekitar dengan cepat berlindung ke pos pol bandara untuk berlindung, ungkap Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo saat dimintai keterangan melalui telepon seluler. Kabid Humas menjelaskan bahwa gangguan tersebut berawal sekitar pukul 07.55 WIT saat pesawat Smart Aviation PK SNG bermuatan kargo tiba di Bandara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya dari Kabupaten Mimika.